Ya, pertama para korban harus berani ngaku. Kita akan kawal, kita akan viralkan terus menerus, karena di Indonesia ini no viral no justice. Biasanya kalau Hotman yang viralkan sampai ke istana nyampe semuanya. Kebetulan itu yang di istana itu mantan klien saya lama, sama polisi-polisi juga. Kalau ada di akun saya agak sedikit khawatir karena hampir semua ya. Dan juga mereka tahu kita ini nggak mau sembarang membuat tuduhan, benar-benar harus yang ada buktinya. Kita tiap hari dapat pengaduan, kita sangat selektif. Jadi yakinlah kasus ini bekerjasama dengan rekan-rekan dari Pati ya duluan ya. Kita akan sama-sama banting tulang. Sekarang tim saya lagi di Lombok yang kasus Radit yang dituduh membunuh pacarnya, nggak ada bukti sama sekali. Sudah ditemukan dia pingsan, 20 luka di tubuhnya, handphonenya masih bunyi di tempat lain. Berarti ada pelaku. Jadi hanya psikolog yang pendapatnya bisa muter-muter mau dipakai menghukum orang. Itu tim saya siapa sih? Putri ya. Itu semua jujur bayar ongkos masing-masing. Yang di Pati, di Batam ya, Bangka. Yang si narkoba. Batam tuh di Batam itu juga kita ikut di sana yang baru kerja 3 hari tapi dihukum mati. Ya syukur di PT pun sudah berhasil hanya hukuman 5 tahun. Jadi sekali lagi kalau kita kawal terus biasanya aparat hukum akan lebih hati-hati. Kira-kira begitu. Pertanyaan lain? Ya. Siapa dari mana? Allpass.com. Ini kan pelakunya sudah ditangkap ya tadi. Nah mungkin dari korban juga bagaimana apa tanggapannya dan bagaimana harapan untuk proses hukumnya nanti ke depan. Ya gimana? Sesudah korban ini kan dia ditangkap karena kau yang berdaksa, kau yang laporin, walaupun laporanmu itu sudah hampir 1,5 tahun. Gimana perasaan kamu sesudah pelakunya? Coba ceritakan aja. Apakah kau senang? Apakah kau menghidup jangan sampai dilepas, dikasih hakim akan dihukum 1000 tahun gitu? Pelaku dihukum seberat-beratnya. Gimana? Pelaku dihukum seberat-beratnya. Bilangin dulu Bapak Kapolres, jangan terpengaruh oleh rayuan apapun gitu. Jangan terpengaruh oleh rayuan apapun. Tetapi kasihan ini. Pak, sudah teman-teman saya satu pondok banyak benar yang jadi korban. Ya. Benar ya? Nah, jadi dia senang. Karena bayangkan dia juga mau datang jauh-jauh jalan darat ya. Bapak kerja apa Pak? Apa? Jualan kecil-kecilan di kampung atau di kecamatan? Ya sekarang putrimu di mana? Ikut Bapak sekarang? Tempat kerja di Pati. Ya, oke. Ya sekarang ini suka gosip kalau ini info-info. Itu pihak yang menawarkan itu siapa tadi? Saya belum terjawab. Langsung, dia bilang tadi langsung sih. Nah, dan untuk si Bapak Oto itu. dan tadi kan dibilang sempat mendapatkan intimidasi dan lain-lain. Itu berapa kali dari kalimat atau kata-kata intimidasi itu seperti apa? Nah, dulu yang jawab ini ya. Nah, itu suruhan dari tersangka saat ini. Pekan kali 300 di warung ada 2 orang. Saya yakin di dalam mobil waktu itu di desain Warrebon itu hitam itu tersangka ini di dalam. Saya tolak Pak. Yang kedua dengan waktu yang berbeda. Setiap saya melakukan push di perkara, saya kadang di BBN di parkiran 3 orang. Nah, 400 saya tidak mau kalau kita ungkap nanti membahayakan bagi pondok karyawan atau karyawan sampingan nanti gimana? Harus mengorbankan sosial gitu. Itu ini jadi lagi yang di rumahnya ini. Tersangka saat ini menyuruh suruhannya, Bang. 2 orang.
saya tidak kenal, cuma ada saksi bang. Di situ ada saksi temanku memang tak ajak bang, dia tahu dia. Lalu kalau sudah jelas ya. Tapi yang nyamperin ini memang bagian dari orang tua tersangka atau Orang saudara tersangka, karena apa? Iya, positif orang karena kalau saya mau 1 juta dulu, yang 200 nanti langsung dengan saya, gitu kok. Sudah di bawah 100 juta. Sudah ada uangnya. Ya. Nah, itu sudah paham ya, Pak ya? Iya. Tanggalnya nanti tak cek karena sudah kalau tidak salah ya paling sebelum demo itu 400 1 bulan dari ini pokoknya. Boleh? Nanya apa? Ya, soal saya tadi mengatakan diintimidasi ya, itu setelah 1 bulan atau 2 bulan saya membuat laporan. Itu dari pihak situ ada 3 orang ke rumah saya. Nah, itu ya langsung dia mengatakan dari suruhan gitu. Di situ dia mengatakan kalau bisa kasus ini ditutup aja, soalnya demi menyelamatkan yayasan yang sudah besar. Kalimatnya gitu. Tapi langsung saya jawab, saya nggak akan cabut laporan saya, soalnya dari awal tujuan saya bukan untuk saya diri sendiri atau anak saya, karena saya untuk tujuan banyak anak atau banyak korban gitu. Ada tawaran juga nggak kepada Bapak? Sebelum dia menawarkan itu langsung saya sekat dengan kalimat itu. Jadi saya nggak mau bicara banyak, soalnya saya sudah tahu tujuannya. Soalnya yang ke rumah saya itu termasuk saudara gitu, tersangka. Belum menawarkan duit, tapi intinya saya disuruh untuk mencabut laporan saya, gitu. tadi kan sempat di awal press sempat bilang kalau kasusnya orang itu tahun 2008 ya. 2024 saya buat laporan. Sebelum sebelumnya juga ada kan yang Oh iya. tahun 2008. Tapi apa alasannya kasus itu sudah ada lama tapi konflik itu masih ada sampai sekarang? Itu yang bisa jawab yang Mas Mario. Kasus ini sudah ada lama sampai ini bukan kali pertama, tapi kenapa pondok pesantren itu masih berdiri sampai sekarang gitu? Karena setiap orang yang dekat dengan ini, iblis ini, itu merasa seolah-olah dia itu dekat dengan Allah. Jadi selama saya dekat sama dia, itu di hati ini mengeluarkan Allah, 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 Allah. Seolah-olah itu dekat dengan Allah. Berarti mengaku dia adalah orang Iya, orang suci. Jadi setiap saya dekat gini, dia tuh rasanya menghidup Allah, 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 Allah. Jadi sejak kapan kau mulai tidak percaya? Ya sejak 2018 itu. Sudah mulai tidak percaya lagi? Iya. Sebelumnya percaya mana? Iya percaya Apa banget. sama-sama naik ke surga? Iya. Makanya apa saja yang dia minta saya. Istrinya siapa itu? Mau salah kalau istri lah, jangan. Lu mau ngomong sesuatu sebelum ada enggak yang lain yang ngomong apa? Jadi memang apa namanya? Cirebon nih, bayangin dari Cirebon datang ke sini. Ya, jadi dari beberapa kali obrolan intern memang kasus ini luar biasa sebetulnya. Jadi korban-korban yang tidak mau bicara itu masih tertanam di kepalanya itu bahwa ini tuh sesuatu hal fitnah. Jadi sampai sekarang pun masih banyak pengikutnya itu masih luar biasa di sekitar pesantren itu. Jadi dengan adanya konferensi pers ini mudah-mudahan semuanya ikut tergerak. Jadi mari kita sama-sama agar kejahatan luar biasa itu tidak terulang lagi dimanapun atau pada siapapun. Jadi sampai saat ini masih banyak sekali ya Mas ya. Jadi luar biasa yang masih percaya bahwa ini semua itu
bohong, semua ini fitnah, rekayasa. Jadi fake itu sampai sekarang masih banyak, jadi makanya juga kepada yang datang ini juga lebih berhati-hati lagi, pasti akan banyak fake yang tidak senang dengan Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.